Salam semesta, hidup itu jalani saja. Berjalan menuju surga. Kawan, kalian tahu siapa orang yang berhak dihormati? Yakni ibumu, ibumu dan ibumu, lalu ayahmu. Seperti dalam sebuah kisah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati. Qala umuka. Qala summa man. Qala summa umuka. Qala summa man. Qala summa umuka. Qala summa man. Qala summa abuka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki menemui Rasulullah. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang berhak saya muliakan?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Setelah ibu saya siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Berikutnya siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dan laki-laki itu bertanya lagi, "Berikutnya siapa?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Apa artinya? Artinya jasa seorang ibu lebih besar daripada seorang ayah. Karena ibulah yang telah mengandung kita selama 9 bulan, serta memberi ASI kurang lebih selama 2 tahun, bahkan membesarkan kita hingga saat ini. Maka dari itu, kita sebagai seorang anak diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimanapun keadaan mereka, kita wajib melaksanakan hal ini dengan penuh cinta dan kasih sayang. Apakah dengan membelikan barang favorit orang tua itu artinya sudah membalas jasa mereka? Tidak, itu tidak ada nilainya dan tidak sebanding dengan perjuangan mereka. Membalas jasa mereka yaitu dengan cara berbakti kepada mereka. Kawan, dalam melakukan aktivitas apapun seharusnya kita berada dalam ridho orang tua. Mengapa? Sebab di dalam ridho orang tua terdapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam murka orang tua terdapat pula murka Allah. Seperti dalam sebuah kisah, seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin pergi berjuang dalam sebuah peperangan." Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau masih memiliki orang tua?" Ia menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah mereka memberi izin kepadamu?" Ia menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah bersabda, "Kembalilah kamu kepada mereka dan minta izinlah. Jika mereka memberi izin, berangkatlah. Jika tidak, maka berbaktilah kepada mereka." Pada masa sekarang, mayoritas orang atau anak zaman sekarang berpikiran bahwa membahagiakan orang tua yaitu dengan cara mengajak mereka hangout atau membelikan sesuatu. Padahal dengan berakhlak baik kepada mereka itu sudah membuat mereka bahagia. Contohnya dengan merendahkan suara di hadapannya. Kawan, apabila kita melakukan suatu amal kebaikan, janganlah kita egois dengan tidak mempedulikan orang tua. Padahal dengan kita pedulikan orang tua dengan melibatkannya dalam suatu amal kebaikan yang kita lakukan, maka pahalanya setimpal dengan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Apakah rugi jika kita melakukan hal itu? Tidak, malah kita akan mendapatkan keuntungan dengan tumbuhnya rasa perhatian, cinta, dan kasih sayang dalam diri kita terhadap mereka. Ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan keutamaan tertinggi setelah iman kepada Allah.
maka itu janganlah kita mendurhakai orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan wujud pengalaman supaya kita berbakti, hingga tumbuh rasa perhatian, cinta, dan kasih sayang, khususnya pada usia tua, lemah, dan pikun. Jadi kawan, mari kita berbakti kepada orang tua kita, bagaimanapun keadaan mereka, dan hubungan yang terjadi di antara kita dan orang tua kita. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.